Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai teori psikoanalisis sastra. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Putri Ayunda, yang kedua Rivaldo Salputra, yang ketiga Marhaji Aidil Adha, yang keempat Lisna Hayati, dan yang kelima yaitu Lailatul Kamala. Yang pertama yaitu sejarah psikoanalisis sastra. Munculnya pendekatan psikologi dalam sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris. Pembahasan sastra dilakukan sebagai eksperimen teknik simbolisme mimpi, pengungkapan aliran kesadaran jiwa, dan pengertian libido ala Freud menjadi semacam sumber dukungan terhadap pemberontakan sosial melawan Puritanisme atau kerohanian ketat dan tata cara Victorianoisme atau pergaulan kaku. Dahulu, kejeniusan sastrawan selalu menjadi bahan pergunjingan. Sejak zaman Yunani, kejeniusan dianggap kegilaan atau madness dari tingkat neurotik sampai psikosis. Penyair dianggap orang yang kesurupan. Ia berbeda dengan yang lainnya dan dunia bawah sadarnya yang disampaikan melalui karyanya dianggap berada di bawah tingkat rasional. Selanjutnya, perkembangan psikoanalisis sastra. Dalam sastra Indonesia, pendekatan psikologi berkembang sejak tahun 60-an, antara lain oleh Atta Gulung dan Marjati dalam buku pembahasan masing-masing atas jalan tak ada ujung dan ateis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan agar dapat membaca drama atau novel secara benar dengan tokoh-tokoh psikoanalisis sastra, yaitu Sigmund Freud, seorang yang sangat berbudaya dan beliau mendapatkan dasar pendidikan Austria yang menghargai karya Yunani dan Jerman klasik. T.C. Eliot, Carl G. Jung, Ribot, psikolog Prancis, L. Rousseau, Ranelagh, dan Austin Warren. Work yang menggunakan psikologi sebagai uraian genetik. Menulis puisi yang baik, penyair harus dalam keadaan jiwa yang tertentu. Selanjutnya masuk ke dalam teori psikoanalisis sastra. Psikoanalisis terdiri pada awalnya ada sebuah psikoterapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental dan syaraf dengan menggunakan teknik tafsir mimpi dan asosiasi bebas. Teori ini kemudian meluas menjadi sebuah teori tentang kepribadian. Konsep-konsep yang terdapat dalam teori kepribadian versi psikoanalisis ini termasuk yang paling banyak dipakai di berbagai bidang hingga saat ini. Psikoanalisis dalam sastra memiliki 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama, psikoanalisis sastra adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, psikoanalisis sastra adalah studi proses kreatif. Yang ketiga, psikoanalisis sastra adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah psikoanalisis sastra adalah mempelajari dampak sastra pada pembaca. Namun yang digunakan dalam psikoanalisis adalah yang ketiga karena sangat berkaitan dalam bidang sastra. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Ada 3 unsur menurut Sigmund Freud, yaitu pertama, id. Id adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran manusia. Id berisi cadangan energi, insting dan libido dan menjadi pergerakan utama tingkah laku manusia. Id menyampaikan dorongan-dorongan primitif dan hewani pada manusia dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Kedua yaitu ego.
Ego yaitu perkembangan dari id. Ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-kanakannya sebagai bentuk respon terhadap realistis. Ego bersifat sadar dan rasional. Keinginan-keinginan id tidak selalu dapat dipenuhi, dan ketika itulah ego memainkan perannya. Ego bekerja berdasarkan prinsip realistis. 3, yaitu superego. Superego muncul akibat persentuhan oleh orang tua dalam bentuk moral mengenai baik ataupun buruk, pantas dan tidak pantas. Baiklah, selanjutnya tentang teori psikoanalisis sastra menurut Jacques Lacan. Kontribusi pertama Lacan untuk psikoanalisa adalah konsep tentang fase cermin, di mana esai fase cermin yang disampaikan pada tahun 1949. Pada 2 tahun sebelumnya, seminar pertamanya dimulai. Dalam esai ini, Lacan berkata bahwa pembentukan ego itu dimulai pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 18 bulan. Balita mendapati identitas diri mereka ketika melihat cermin. Mereka menganggap apa yang terlihat di cermin sebagai tubuh mereka sendiri. Kemunculan esai fase cermin ini disambut oleh pemikir-pemikir lainnya, seperti Alois Althusser yang mengembangkannya menjadi interpelasi subjek, atau yang lebih dikenal dengan ideological state apparatuses. Bila Freud menggunakan ide ego dan superego untuk menjelaskan apa yang dimiliki subjek, maka Lacan mengembangkannya ke dalam 3 tatanan, yaitu the imaginary, the symbolic, and the real. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.